Harus diakui bahwa mayoritas laptop gaming entry level hanya menyasar orang yang kerjanya cuma main game dan ngerjain tugas kuliah. Ya, emang kurang mengikirin kaum content creator yang butuh layar sRGB, harga irit, desain lebih kalem, dan portabilitas lebih baik. Ternyata, Acer punya solusi yang menarik. Ini adalah Acer Nitro Lite 16, dan dia actually berbeda dari Nitro V dan seri gaming Acer lain pada umumnya. Tampilan lebih simple, langsing, dan bezel lebih tipis. Faktanya, ini laptop punya desain berbasis Aspire Vero 16, jadi lebih tepat bahwa ini sebuah Acer Aspire yang di-rebrand jadi laptop dalam tanda kutip gaming. Bahkan aplikasi dan tombol Nitro Sense pun tidak kami temukan. Meski begitu, chassis simple, warna putih ini sangatlah unik. Gue bisa bilang ini laptop dengan GPU discrete entry level yang paling menarik perhatian dan cocok buat siapapun yang gak srek pakai laptop warna gelap, termasuk buat kaum ciwi-ciwi ya yang pingin warna lebih matching sama outfit dan aksesoris lainnya yang berwarna terang. Sama seperti Vero, bahannya ramah lingkungan karena hasil plastik daur ulang. Hehe. Bukan berarti karena daur ulang polimernya low quality ya. Oke, sebagai laptop 16 inch berukuran luas, ini dipasarkan buat orang-orang yang suka kerja di laptop namun nggak puas sama layar 14 inch. So, masuk akal dong kalau Acer ngasih layar IPS Full HD 16:10 180Hz 100% sRGB. Ini dia yang penting banget buat kaum content creator dan profesional, mengingat di bawah 14 jutaan kebanyakan laptop gaming lain masih pakai layar 144Hz 16:9 yang belum tentu 100% sRGB. Even kalau ini laptop nggak pakai GPU RTX, ada opsi laptop 16 inch 100% sRGB yang nggak terlalu mahal akan tetap menarik. Webcam pun oke, udah Full HD tetapi belum ada opsi login biometrik di sini. Mengingat ini laptop pakai desain mirip Aspire 16 inch, percolokan nggak sebanyak Nitro series pada umumnya. Di sisi kanan ada combo audio jack, USB-A 3.2 Gen 1, LAN port, dan slot gembok. Meanwhile di kiri ada port yang langka banget ditemuin di harga segini, yakni USB-C Thunderbolt 4 yang support PD 100W dan display output HDMI 2.1, dan satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 always on. Again, harga segini jarang banget ada laptop ber-GPU RTX yang support charging USB-C dan punya Thunderbolt 4, let alone di-include charger USB-C 100W yang bisa sekalian dipakai ngecas gadget lain. Kombinasi desain, layar, dan Thunderbolt inilah keunggulan utama Nitro Lite 16. Nah, di awal tadi gue sempat mention bahwa ini sebuah laptop gaming tapi dalam tanda kutip. Apa artinya? Sekilas emang spek CPU dan GPU-nya menandakan ini laptop gaming entry level standar 12 jutaan, pakai Core i7 Gen 13 dan RTX 2050. Tetapi ingat bahwa ini cuma dikasih adapter 100W dan desain tipis, yang berarti power limitnya sangat terbatas dan segera kita bahas. Di luar itu dia punya RAM DDR5 16GB yang 8 diantaranya soldered, jadi cuma satu keping yang bisa di-upgrade up to 32GB, total 40GB. Di luar itu ada satu slot NVMe yang udah keisi 512GB, sayang sekali di samping harusnya ada satu lagi slot SSD kedua, tapi nggak dikasih slotnya. Aneh juga. Balik ke performa CPU, ini power limitnya sekitar 60W ya, sekitar Intel Core seri P1 Turbo. Jadi mohon maklum skornya di bawah rata-rata Intel Core i7 Gen 12 atau Gen 13 seri H. Bahkan sebenarnya kalau mau lebih murah, laptop ginian Core i5 aja cukup, nggak perlu dipaksa pakai Core i7. Well, CPU-nya tetap bisa ngasih performa lebih konsisten dari rata-rata ultrabook mainstream 14 inch yang pakai prosesor seri U. Yang jadi nilai jual di sini adalah bantuan GPU RTX 2050 atau 4050 dalam workload konten seperti ngedit dan render berkat CUDA. Sampel yang kita pegang pakai RTX 2050 yang mampu ngasih performa gaming entry level di bawah RTX 3050, namun sebuah upgrade kalau mau lompat dari GTX 1050 atau 1650 berkat support DLSS. Meski nggak support multi-frame generation dan nggak optimal untuk menyalakan ray tracing, DLSS ini sanggup bantu kok jalanin beberapa game terbaru di setting low atau medium macam Stellar Blade asalkan gamenya no problem dengan VRAM 4GB. Game yang masih kurang optimize untuk integrated graphics hingga sekarang, yaitu Monster Hunter Wilds juga bisa jalan kok di setting low tanpa patah-patah. Still, kalau bisa ambil yang 4050 ya mending sekalian 4050. Sistem cooling laptop ini tampaknya juga nggak didesain untuk handle TDP gabungan lebih dari 100W, karena ya tipikal Aspire ini hanya bermodal 2 kipas dempet yang ngebuang ke exhaust di engsel tanpa exhaust tambahan di samping. Untungnya CPU dan GPU di limit powernya, namun walau bagaimanapun ini bukan chassis yang well optimized sehingga di sekitaran WASD suhu bisa ngelebihin 45 derajat Celcius setelah gue pakai main game 30 menit yang membuatnya kurang nyaman.
Untung aja bahannya masih plastik sehingga nggak bikin tangan melepuh. Saran kami sih, semoga Acer bisa mempertimbangkan untuk ngasih NitroSense pada manual fan control dan turbo mode saat dipakai kerja keras. Oh iya, satu hal yang kami notice agak telat adalah ternyata ini keyboardnya nggak backlit. Sayang sekali, padahal nggak perlu RGB, dikasih backlit putih aja udah oke. Layout pakai numpad khas Aspire tanpa tombol NitroSense namun WASD warna biru, dan setidaknya ada indikator mute microphone dan caps lock. Di luar tuh soal speaker dan touchpad ya sama-sama standar Aspire, daya tahan baterai sekitar 5,5 jam playback YouTube. Beruntung ini bisa dicas pakai charger USB-C 65 watt ke atas. Meski mungkin banyak yang bilang ini produk kontroversial karena di branding gaming dengan nama Nitro, kami rasa fair-fair aja Nitro Lite 16 ini ada buat siapapun yang nggak menjadikan gaming sebagai prioritas, namun nyari laptop 16 inch terjangkau dengan layar oke, portable for multifungsi, desain unik, dan nggak terlalu tebal. Anda ini laptop punya cooling yang agak lebih oke ditambah slot SSD dan port USB-C kedua, wah ini bakalan sangat kami rekomendasikan buat kaum content creator dan anak DKV. Jika kalian gak butuh hal-hal tadi dan lebih butuh performa yang gak ditahan-tahan, mending sekalian ambil Acer Nitro V15 dengan RTX 4050 di harga 13,5 juta. Itu aja dulu dari gue, Mike. Please like dan share, jangan lupa menang-menang di komentar. Stay tuned, bye-bye.